Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Yohanes John Nur Pratama dengan NIM 11011194227, asal kelas dari TK 4306. Untuk kelas literasi data, aku berada di kelas TK 43 gabungan 05 dan 06. Dengan dosen pengampunya itu ada Pak Rifki dengan kode FHI. Untuk video ini ditujukan untuk memenuhi tugas Prawas literasi data yang diberikan kepada kami. Nah, saya mengambil judul ini judul penelitian saya pribadi, yaitu dengan judul investasi cryptocurrency di kalangan mahasiswa SMK Telkom University. Baik, aku lanjut. Sebelumnya tugas Prawas ini diminta untuk menganalisa, menginterpretasikan, dan mengkomunikasikan data. Jadi untuk penjelasan awal mungkin tidak akan dijelaskan, jadi akan langsung loncat ke visualisasi data. Baik, di visualisasi data itu ada 3 bagian, yaitu metode, ukuran pemusatan data, dan ukuran variabilitas. Di sini aku menggunakan metode grafis. Lanjut dulu. Nah, metode grafis. Setelah menyebar kuesioner, didapat 33 responden yang mengisi form dengan pertanyaan apakah sudah atau pernah memiliki aset berupa cryptocurrency. Diperoleh data sebagai berikut. 7 orang menjawab pernah memiliki, dan 24 orang menjawab belum pernah memiliki aset cryptocurrency. Jadi bisa dibilang masih kurang untuk wawasan tentang cryptocurrency. Nah, dari pertanyaan pertama itu lahirlah 3 pertanyaan selanjutnya. Itu yang pertama itu ada aplikasi yang digunakan dalam berinvestasi atau trading cryptocurrency. Itu ada Binance, itu terus ada toko kripto, ada Indodax, ada rekeningku, dan ada KuCoin, dan yang terakhir ada Hotbit. Lalu untuk tujuan berinvestasi itu mayoritas menjawab mendukung perkembangan teknologi blockchain itu sendiri, karena pada dasarnya cryptocurrency itu emang berkesinambungan dengan teknologi blockchain. Lalu untuk jawaban kedua itu untuk passive income, jawaban ketiga itu untuk tabungan masa depan serta financial freedom, dan jawaban keempat itu untuk dana darurat serta ada jawaban lainnya. Lalu untuk jangka investasi itu 2 orang itu memilih jangka investasi kurang dari 1 tahun atau bisa dibilang jangka pendek. Lalu untuk 2 orang lagi itu jangka menengah, itu antara range 1-5 tahun, dan 3 orang lainnya itu untuk jangka panjang, di atas 5 tahun. Oke, lanjut ke bagian yang kedua, itu ada ukuran pemusatan data atau ukuran pengukuran data. Nah, dari mode itu adalah data yang paling banyak yang muncul dalam suatu penelitian. Nah, untuk pertanyaan yang pertama tadi, aplikasi yang digunakan itu merujuk pada aplikasi Binance karena di angka 6 users. Lalu untuk tujuan investasi, hasil menunjukkan jawaban yang paling banyak itu untuk mendukung perkembangan teknologi blockchain. Dan yang terakhir, jangka investasinya itu adalah jangka panjang. Untuk median sama min itu belum bisa dimasukkan ke ukuran pemusatan data karena ini adalah data kualitatif ya, bukan kuantitatif. Jadi untuk median dan min juga belum bisa. Balik lagi ke yang pertama tadi, itu ada ukuran variabilitas juga masih belum bisa disimpulkan di sini karena ini adalah data kualitatif. Jadi untuk median sama minnya belum ada, sama ukuran variabilitas datanya juga belum bisa disimpulkan di sini.
Baik, aku lanjut ke analisis dan interpretasi data. Nah, analisis dan interpretasi data itu ada 5 tujuan di sini. Aku baca aja. Tujuan yang pertama itu mencari tahu wawasan mengenai informasi tentang cryptocurrency dengan uji statistiknya itu dependency test atau uji perbandingan komparasi. Pertanyaan penelitiannya itu apakah para mahasiswa TELU sudah mengetahui informasi tentang cryptocurrency, baik informasinya luas ataupun hanya mendengar secara lewat saja secara angin lalu. Lalu yang kedua, menganalisis informasi responden, apakah mereka pernah memiliki aset berupa cryptocurrency atau tidak. Lalu uji statistiknya masih sama, yaitu dependency test atau uji perbandingan atau komparasi. Dengan pertanyaan penelitiannya itu, apakah para mahasiswa TELU pernah memiliki aset investasi berupa cryptocurrency itu sendiri. Jadi setelah mereka mungkin mengetahui info, mereka mungkin kepo nih ya. Selanjutnya aku harus setidaknya mencoba untuk memiliki aset investasi berupa cryptocurrency. Nah, terus untuk tujuan yang ketiga itu menganalisis informasi mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi mereka itu kenapa bisa beli aset ini, dengan alasan apa. Uji statistiknya masih sama, dependency test atau uji perbandingan komparasi. Dengan pertanyaan penelitiannya itu, apa faktor-faktor yang mempengaruhi mahasiswa Telkom University dalam investasi di kripto. Tadi kan ada jawaban yang mendukung teknologi blockchain, ada yang untuk passive income, terus financial freedom, untuk dana darurat atau dana kiamat, dan lainnya. Mungkin masih banyak jawaban di luar kuesioner yang sudah disebar. Lalu untuk tujuan yang keempat itu menganalisis informasi mengenai faktor yang mempengaruhi. Nah, di sini itu maksudnya itu lebih ngarah ke kenapa saudara itu membeli aset ini, alasannya ya. Di balik alasan umum mungkin ada alasan khusus, misalnya kenapa alasan membeli Ethereum, karena Ethereum itu produknya jelas, roadmap-nya jelas, white paper-nya jelas, seperti itu. Jadi yang pertanyaan ketiga dan keempat kurang lebih sama. Lalu yang kelima itu menganalisis spekulasi responden mengenai aset cryptocurrency dalam 5 tahun ke depan. Nah, di sini itu kan ada beberapa yang menjawab jangka panjang ya untuk investasi cryptocurrency. Nah, untuk detailnya itu pertanyaannya seperti berikut, apakah cryptocurrency yang akan dimiliki bernilai lebih atau kurang dari hari ini? Dari kata investasi saja sudah jelas kita berharap bahwa harga itu akan naik seiring berjalannya waktu. Nah, di sini aku kasih parameter di dalam 5 tahun ke depan. Jadi, apakah bagi orang-orang yang sudah pernah berinvestasi di cryptocurrency, apakah menurut mereka itu akan bernilai lebih atau kurang dalam 5 tahun ke depan dibanding hari ini? Ini aku lanjut ke slide berikutnya. Nah, ini itu pertanyaan penelitian yang lebih lanjut ya. Yang pertama itu ada bagaimana tren investasi cryptocurrency mahasiswa S1 Telkom University. Di sini itu menggunakan metode statistik inversial. Nah, untuk jawabannya tren investasi di kalangan mahasiswa S1 TELU itu mulai sedikit terlihat karena dari form itu udah mulai menjawab, ada yang pernah mendengar walaupun sekilas. Nah, berdasarkan data yang diperoleh, dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden belum memiliki instrumen investasi berupa cryptocurrency seperti data yang sudah diperoleh di metode grafis tadi ya, karena masih banyak yang belum memiliki aset cryptocurrency. Hal ini tidak sesuai dengan hipotesis di mana tren investasi di kalangan generasi muda sedang naik. Nah, ini datanya udah ada di media di internet itu bahwa investor-investor baru terutama terutama setelah terjadi pandemi corona itu banyak orang-orang yang mencoba untuk berinvestasi baik di cryptocurrency ataupun di instrumen lainnya seperti saham dan lain-lain. Oke, aku lanjut.
Hal ini tidak sesuai dengan hipotesis di mana tren investasi cryptocurrency di kalangan generasi muda sedang naik karena perubahan gaya hidup akibat pandemi. Jadi bisa disimpulkan ini hipotesis nolnya ditolak ya. Lalu aku lanjut ke yang kedua. Apa alasan sebagian mahasiswa S1 TLU masih belum melakukan investasi menggunakan metode statistik deskriptif? Dari hasil yang diperoleh, sebagian dari responden belum memiliki instrumen investasi kripto karena mereka masih belum memiliki pengetahuan tentang investasi serta masih ragu untuk memulai investasi. Kedepannya, sebagian besar responden yang belum memiliki instrumen investasi memiliki rencana untuk berinvestasi kemudian hari. Hasil ini sesuai dengan hipotesis di mana penyebab utama generasi muda tidak mulai investasi karena kurangnya pemahaman dan pengetahuan tentang investasi. Bisa dibilang juga ini ada apa ya, kecemasan ya untuk berinvestasi karena di sini kita bermain dengan uang beneran, jadi tidak main-main. Apalagi kita masih mahasiswa yang belum memiliki pendapatan tepat ya, belum punya alokasi dana yang konsisten. Jadi bisa dibilang ini agak sedikit cemas juga untuk para kaum muda S1 Telkom University. Lalu yang ketiga, bagaimana pandangan mahasiswa S1 TLU terhadap investasi menggunakan metode statistik deskriptif? Pandangan responden tentang investasi masih sangat minim. Responden menganggap investasi masih sangat riskan terhadap penipuan. Nah, ini bisa dibilang juga scam ya, karena banyak orang yang terjerat, banyak korbannya. Hal ini sesuai dengan hipotesis awal di mana pandangan investasi kripto masih cenderung tidak jelas arahnya. Bisa dibilang benar juga. Jadi untuk yang kedua dan ketiga ini hipotesis nolnya diterima ya. Baik, lanjut. Untuk hasil dan kesimpulan, jadi dari penelitian yang dilakukan masih banyak yang belum mengenal investasi cryptocurrency. Beberapa alasan juga menjadi faktor, terutama resiko yang ditawarkan dari berinvestasi di cryptocurrency. Karena menurut aku pribadi, investasi di kripto itu lebih riskan dibanding kita investasi pasar uang dan saham. Karena mungkin regulasinya juga berbeda ya. Nah, karena cryptocurrency itu mencakup global. Lalu selain itu ada juga beberapa responden yang menjadi tertarik dalam berinvestasi cryptocurrency setelah mengisi kuesioner yang aku sebar. Jadi yang tadinya sebelumnya masih awam banget tentang kripto, ada beberapa orang yang menjadi tertarik untuk memulai investasi di cryptocurrency. Oke, sekian pemaparan tugas pra-UAS tentang investasi cryptocurrency mahasiswa S1 Telkom University. Apabila ada kekurangan dalam pembuatan video ini, mohon dimaklumi karena keterbatasan beberapa kendala teknis. Selebihnya selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih.